Om Swastiastu Dokter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Izin dokter, kami dari SKDB 7 di sini akan mempresentasikan dari student project kami dengan judul Gangguan Konversi Functional Neurological Disorder. Sebelum itu, perkenalkan, saya Nyoman Reja Sentosa dengan 3 digit NIM terakhir 038. Baik, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai latar belakang dari Functional Neurological Disorder atau FND, di mana Functional Neurological Disorder atau FND adalah gangguan di persimpangan neurologi dan psikiatri yang ditandai dengan gejala motorik maupun sensorik, di mana terjadi kelumpuhan, tremor, kejang yang nyata meskipun tanpa kelainan struktural, melainkan gangguan fungsi otak. Dahulu dikenal dengan nama conversion disorder, dan di mana sekarang dipahami melalui kerangka biopsikososial yang menggabungkan faktor neurologis, psikologis, dan juga sosial. Diagnosis sering menantang karena gejalanya menyerupai epilepsi ataupun stroke, namun tanpa temuan objektif yang khas, sehingga diperlukan tanda klinis positif dan pemeriksaan neuroimaging. FND memiliki prevalensi yang tinggi, di mana kurang lebih 12 dari 100.000 orang per tahunnya, dan lebih banyak pada perempuan dengan perbandingan 3:1, serta menjadi diagnosis neurologi rawat jalan tersering kedua setelah sakit kepala. Dampaknya sangat signifikan, berupa disabilitas setara epilepsi atau multiple sclerosis. Kualitas hidup menurun, komorbid psikiatri tinggi, serta beban ekonomi yang besar. Stigma medis dan sosial masih juga sangat kuat. Pasien sering dianggap berpura-pura, dan juga pemahaman terbaru menunjukkan keterlibatan jaringan otak seperti sistem limbik, korteks motorik, dan konsep prediktif coding serta self-agency yang memperkuat dasar biologis dari FND. Paradigma modern ini menekankan bahwa terapi multidisipliner termasuk fisioterapi khusus dan intervensi psikologis untuk meningkatkan dari pemulihan pasien yang mengalami FND. Demikian presentasi yang saya sampaikan, dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kiyaseto Sunaji dengan 3 digit NIM 086. Di sini saya izin untuk menjelaskan rumusan masalah dari penulisan ini. Baik, yang pertama, bagaimana gambaran epidemiologi dan fenotipe klinis FND. Yang kedua, faktor apa saja yang berperan dalam predisposisi, pencetus, dan perburukan FND. Yang ketiga, model patofisiologi apa yang mendasari FND menurut penelitian terbaru. Yang keempat, bagaimana tantangan diagnosis dan diferensiasi FND dengan kondisi lain. Yang kelima, apa saja pendekatan terapi dan arah penelitian terkini dalam penata laksanaan FND. Baik, selanjutnya saya izin untuk menjelaskan tujuan penulisan dari penulisan ini. Baik, yang pertama, mendeskripsikan epidemiologi, fenotipe, serta dampak klinis FND. Yang kedua, menguraikan faktor, predisposisi, pencetus, dan model patofisiologi yang menjelaskan FND. Yang ketiga, menganalisis tangan-tangan, diagnosis, dan membedakan dari malingering atau gangguan organik. Yang keempat, menyajikan pendekatan terapi multidisiplin dan arah penelitian terbaru terkait FND. Baik, selanjutnya saya izin untuk menjelaskan manfaat penulisan dari penulisan ini. Yang pertama, memberikan sintesis literatur terkini untuk memperkaya pemahaman ilmiah tentang FND. Yang kedua, memberi wawasan kepada tenaga kesehatan dalam mengenali, mendiagnosis, dan menangani FND secara komprehensif. Yang ketiga, mengidentifikasi celah pengetahuan yang bisa menjadi dasar penelitian lanjutan. Dan yang keempat, mengurangi stigma terhadap pasien dengan gejala fungsional dan meningkatkan literasi kesehatan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan kembali, saya Nyoman Reja Sentosa dengan 3 digit NIM terakhir 038. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai definisi dari Functional Neurological Disorder atau FND. Jadi, Functional Neurological Disorder atau FND adalah kondisi kompleks pada persimpangan neurologi dan psikiatri yang ditandai gejala motorik dan sensorik seperti kelumpuhan, tremor, ataupun kejang yang nyata meski tanpa kelainan struktural, melainkan akibat gangguan fungsi otak. Secara histori dikenal sebagai conversion disorder atau histeria. FND lama membawa stigma, namun pemahaman modern bergeser ke kerangka biopsikososial dengan dukungan teknologi diagnostik dan neuroimaging. FND kini diakui sebagai diagnosis neurologi rawat jalan tersering kedua setelah sakit kepala, dengan dampak klinis dan sosial yang signifikan sehingga menegaskan urgensi penelitian serta penanganan yang tepat. Etiologi FND bersifat multifaktorial, melibatkan faktor biologis, psikologis, dan juga sosial. Abnormalitas neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan GABA, inflamasi aktivitas mikroglia, serta gangguan neuroplastisia,
itu memberi kontribusi biologis penting. Sementara itu, pengalaman traumatis, stres, distorsi kognitif, dan disregulasi emosi memperkuat kerentanan psikologis. Ditambah juga oleh faktor sosial ekonomi rendah, stigma serta keterbatasan layanan, kesehatan yang memperburuk perjalanan penyakit juga mempengaruhi daripada etiologi FND itu sendiri. FND juga sering berasosiasi dengan gangguan psikiatri seperti depresi dan juga kecemasan. Kondisi somatik seperti nyeri kronis dan juga kelelahan, dan juga terkait dengan gangguan fungsional lainnya, sehingga membutuhkan pendekatan multidisipliner dalam diagnosis maupun terapinya. Demikian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nimade Aristia Saraswati dengan 3 digit NIM terakhir 072. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fenotipe klinis dari Functional Neurologist Disorder. Yang pertama, yaitu ada Functional Seizure, dan disebut juga dengan PNES, yaitu Psychogenic Non-Epilepsy Seizure. Itu merupakan keadaan episode dari kejang sebagai reaksi fisik sistem saraf kita terhadap tekanan psikologis dan juga faktor fisiologis, seperti contohnya ada faktor cedera fisik, adanya trauma dari masa lalu, dan juga pengaruh stresor yang berada di lingkungan sekitar kita. Nah, mengapa disebut sebagai kejang non-epilepsi? Karena kejang di sini tidak disebabkan oleh adanya aktivitas elektroensefalografi serta tidak terkait juga dengan epileptiform. Nah, gejala psikis yang biasanya dialami oleh pasien-pasien yang mengalami PNES ini seperti contohnya adanya kecemasan, kemudian ada gangguan depresi, stres, maupun adanya PTSD. Nah, gejala kejang yang dialami pada pasien PNES ini seperti gemetar seluruh tubuh atau yang disebut juga dengan tremor. Biasanya terjadinya itu adalah selama 10 menit, kemudian gangguan pola gerakan, gerakan kepalanya juga biasanya mengalami gangguan yang mana gerakan kepala secara cepat dari kanan dan juga ke kiri, adanya anggota tubuh yang tidak sinkron antara kanan dan kiri, dan juga biasanya kehilangan kesadaran. Nah, biasanya kejang dari PNES ini tidak terjadi pada saat pasien mengalami tidur. Nah, kemudian yang kedua itu ada Functional Movement Disorder. Seperti namanya, ini merupakan gangguan dari gerakan, yaitu merupakan kesalahan yang terjadi pada otak kita ketika memproses sensasi gerakan, sehingga seseorang itu akan merasakan bahwa dia itu melakukan gerakan abnormalitas secara involunteer. Artinya dia merasakan bahwa melakukan gerakan di luar dari kendalinya, padahal gerakan yang mereka lakukan tersebut merupakan gerakan secara sadar yang sudah diproses oleh otaknya, namun mengalami kesalahan dalam pemrosesan. Contohnya itu seperti mengalami gemetar, tersentak, kemudian adanya kejang, memutar tubuh, dan juga adanya gangguan berjalan. Hal ini tidak berkaitan dengan adanya kerusakan otak, kerusakan sumsum tulang belakang maupun saraf, tetapi memang benar-benar disebabkan oleh kesalahan yang terjadi pada otak pada saat memproses sensasi gerakan tersebut. Nah, gejala yang dialami itu biasanya berupa distonia, abnormalitas pada keseimbangan gaya berjalannya, kemudian ada kelemahan otot pada wajah, kaki maupun tangannya, tremor di seluruh tubuhnya, maupun adanya tanda-tanda TIC yang melibatkan otot-otot kecil. Nah, contoh dari functional movement disorder yang pertama itu ada tremor. Tremor ini merupakan salah satu gejala yang paling sering terjadi pada FMD ini, terjadi pada 40-50% pasien yang didiagnosis sebagai FMD ini. Tremor ini merupakan gemetar yang terjadi pada seluruh tubuh dari pasien. Kemudian yang kedua ada distonia. Distonia ini paling banyak kedua yang dialami oleh pasien FMD, di mana distonia ini merupakan salah satu gerakan otot yang berkelanjutan sehingga pasien itu akan merasakan adanya pergerakan otot yang tidak normal. Kemudian yang ketiga ada gait disorder. Gait disorder ini berkaitan dengan abnormalitas pada caranya berjalan. Baik itu pasien nanti akan berjalan menyeret kakinya ataupun berjalan dengan terhuyung-huyung. Kemudian yang terakhir itu ada weakness and paralysis. Weakness and paralysis ini adalah di mana pasien itu mengalami kelemahan pada satu organ tubuhnya sehingga nanti pasien itu akan merasa berat pada salah satu sisi tubuh. Sekian, terima kasih. Kemudian fenotipe klinis dari FND yang ketiga itu ada Persistent Postural Perceptual Dizziness atau PPPD. PPPD ini merupakan pusing fungsional yang bersifat kronis. Jadi di sini pusingnya bersifat kronis, biasanya ditandai dengan gejala utamanya itu adalah ketidakstabilan, kemudian vertigo. Tetapi di sini vertigonya itu merupakan bukan vertigo yang berputar dan rasa pusing yang diperburuk dengan postur tubuh atau hal-hal yang dilakukan oleh pasien. Semisal pasien masih dalam postur tubuh yang tegak, pasien melakukan gerakan aktif ataupun pasif, dan juga
juga stimulasi visual. Gejalanya itu umumnya muncul setiap hari dan biasanya harus selama 3 bulan secara berturut-turut. Faktor risiko yang dapat menyebabkan PPPD ini adalah gangguan vestibular sentral, kemudian adanya migrain vestibular sentral, dan juga adanya anxiety disorder ataupun kecemasan, serta memang adanya riwayat dari keluarga. Biasanya sering dikaitkan dengan gangguan neurotransmitter, yaitu pada keadaan PPPD ini keberadaan dopaminnya rendah pada pasien. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nimade Desia Widya dengan 3 digit NIM terakhir 048. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu fenotip dari FND, yaitu Functional Cognitive Disorder. Di mana Functional Cognitive Disorder ini adalah gangguan kognitif fungsional yang ditandai dengan keluhan persisten, seperti lupa, sulit konsentrasi, dan keluhan mengingat informasi baru. Namun tidak konsisten dengan penyakit neurogeneratif karena hasil tes objektif biasanya normal. Gejala bersifat subjektif, fluktuatif, dan sering disalah diagnosis sebagai mild cognitive impairment atau MCI atau demensia awal. Padahal, FCD bersifat reversibel. Gangguan psikologis ataupun neurologis ini tanpa kerusakan struktural, serta sering dikaitkan dengan trauma psikologis, kecemasan, depresi, migrain, trauma kepala ringan, dan stres, termasuk pasca COVID-19, yang dapat memperburuk persepsi pasien terhadap kapasitas kognitifnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang variabilitas gejala. FND adalah gangguan kompleks yang menimbulkan gejala motorik, sensorik, dan juga kognitif yang menyerupai penyakit neurologis lainnya, namun tanpa adanya kerusakan struktural di otak. Gejalanya bersifat fluktuatif dan juga tidak konsisten, seperti kelemahan ataupun kelumpuhan yang berpindah, kejang non-epileptik tanpa perubahan EEG, mati rasa, gangguan penglihatan, hingga keluhan memori dan konsentrasi meskipun fungsi kognitif objektifnya normal. Kondisi ini sering dipicu atau diperberat oleh stres dan juga trauma psikologis, serta terkait dengan disfungsi regulasi saraf pusat yang melibatkan amigdala, insula, korteks sensori motor, dan prefrontal yang berperan dalam regulasi emosi, sensori, dan kontrol dari motorik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perjalanan penyakit. Perjalanan penyakit dari FND dapat muncul secara tiba-tiba ataupun perlahan, sering berfluktuasi, berpindah lokasi, atau berubah bentuk gejalanya dengan faktor psikososial seperti stres, kecemasan yang memperburuk kondisi. Diagnosis dini sangat penting karena keterlambatan meningkatkan resiko disabilitas menetap, sedangkan penanganan tepat melalui rehabilitasi multidisipliner, fisioterapi yang terarah, dan dukungan psikologis dapat memperbaiki fungsi dan kualitas hidup. Prognosis lebih baik daripada pasien tanpa komorbiditas psikiatri dibandingkan yang memilikinya. Kemudian, berbicara tentang prognosis, FND sangat bervariasi dengan hasil yang lebih baik bila diagnosis dan penanganannya dilakukan dini dengan berawal dari tiba-tiba, berlangsung singkat, tanpa komorbid dari psikiatri berat, serta didukung edukasi dan juga hubungan baik dengan keluarga maupun klinisi. Sebaliknya, gejala lama dengan komorbiditas psikologis yang berat dan minim dari dukungan sosial meningkatkan resiko disabilitas permanen serta menurunkan kualitas hidup. Karena itu, pendekatan multidisipliner dengan rehabilitasi fisik, dukungan psikologis, dan edukasi keluarga menjadi kunci untuk keberlangsungan ataupun untuk kesembuhan dari pasien ini. Perkenalkan, saya Nimade Sri Pratnya Putri dengan 3 digit NIM terakhir 186. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor risiko dari FND. Yang pertama adalah faktor psikososial. Adanya trauma psikologis seperti kekerasan fisik, pelecehan seksual, atau pengabaian di masa kecil merupakan faktor risiko signifikan bagi terjadinya FND. Selain itu, adanya stresor kehidupan yang berat seperti kehilangan pekerjaan, perceraian, atau masalah keluarga juga sering mendahului timbulnya gejala dari FND. Yang kedua, faktor kepribadian dan psikologis. Individu dengan tingkat kecemasan yang tinggi, depresi, atau gangguan somatisasi lebih rentan mengalami FND. Selain itu, adanya sifat perfeksionis dan juga kesulitan dalam mengelola emosi juga ditemukan lebih sering pada pasien FND dibandingkan dengan populasi umum. Yang ketiga, faktor neurobiologis. Adanya disfungsi konektivitas otak, khususnya pada jaringan yang mengatur kontrol motorik, emosi, dan juga atensi. Hal ini yang menjelaskan mengapa gejala FND tidak hanya berhubungan dengan stres psikologis, tetapi juga melibatkan mekanisme neurobiologis yang nyata.
Dengan kata lain, FND bukan hanya sekedar psikosomatis, tetapi juga hasil dari interaksi kompleks antar otak dan pengalaman hidup. Yang keempat adalah faktor usia dan jenis kelamin. FND lebih sering ditemukan pada wanita usia dewasa muda hingga parubaya, meskipun juga tetap dapat muncul pada anak-anak dan juga lansia. Pada remaja dan anak-anak, faktor risiko lebih sering berkaitan dengan adanya konflik keluarga, perundungan di sekolah, dan juga stres akademik. Sedangkan pada orang dewasa, faktor risiko lebih sering berupa trauma masa kecil dan juga stres pada kehidupan dewasa. Yang terakhir adalah faktor medis dan juga neurologis. Adanya riwayat penyakit neurologis lain seperti epilepsi, migrain, atau cedera kepala dapat meningkatkan risiko timbulnya gejala fungsional. Hal ini disebabkan karena pengalaman penyakit sebelumnya dapat mengubah persepsi pasien terhadap gejala tubuh dan dapat menimbulkan interpretasi yang salah yang dapat memperburuk kondisi. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Imadi Garika Saputra dengan 3 digit NIM terakhir 014. Selanjutnya adalah bagian patofisiologis dari FND. FND atau Functional Neurological Disorder atau dalam bahasa Indonesia gangguan konversi, kini tidak lagi dipahami sebagai sebuah fenomena psikologis ala Freud, melainkan juga gangguan neurobiologis yang dapat dipahami melalui neuroimaging. Pada pasien FND ditemukan hiperaktivitas korteks prefrontal yang melemahkan kontrol volisional. Kemudian juga terdapat disregulasi insula yang mengacaukan integrasi sinyal tubuh. Serta terdapat abnormalitas pada korteks motorik dan sistem limbik yang memicu ketidakseimbangan emosi sehingga timbul gejala kelemahan, tremor, dan kejang non-epileptik pada pasien. Mekanisme patofisiologis FND berjalan melalui jalur top-down, yaitu gagalnya korteks prefrontal menekan respon motorik yang salah. Serta jalur bottom-up, yakni salah tafsir sistem sensorik dan limbik terhadap sinyal tubuh sebagai ancaman. Kemudian juga terdapat beberapa jaringan seperti halnya pada gambar, itu sensori motor dan temporoparietal junction, serta juga terdapat Salins network, limbic network, dorsal dan ventral attention network, serta jaringan kontrol kognitif dan perencanaan motorik. Yang mana masing-masing pada jaringan tersebut itu mengalami disfungsi spesifik yang berkontribusi pada gejala klinis. Hal ini dapat dijelaskan oleh konsep disruptive predictive coding, di mana otak sebagai mesin prediksi keliru dalam mengantisipasi sensasi atau gerakan sehingga menghasilkan sinyal error, yang mana nantinya dapat menyebabkan terjadinya gerakan dari korteks motorik yang gagal untuk dieksekusi. Sehingga FND sendiri itu tidak hanya sebagai akibat dari lesi struktural, melainkan juga kesalahan komputasi neural dalam memproses dan memprediksi keadaan tubuh. Demikian untuk patofisiologi dari FND, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Petrina Gracia Natali dengan 3 digit NIM terakhir 134. Selanjutnya ada kriteria DSM 5. Jadi untuk kriteria yang pertama ini itu menyebutkan bahwa ada satu atau lebih gejala yang mempengaruhi fungsi motorik sukarela ataupun sensorik. Gejalanya ini bisa berupa kelemahan, kelumpuhan, tremor, gerakan abnormal, kebutuhan sementara, kehilangan sensasi, gangguan berjalan, dan juga ada kejang non-epileptik. Untuk kriteria yang kedua ini adanya inkompatibilitas antara gejala dengan kondisi medis atau neurologis yang dikenal. Salah satu contohnya itu ada Hoover sign. Nah, untuk Hoover sign ini dia itu menunjukkan kelemahan tungkai yang membaik saat dilakukan manuver tertentu atau tremor yang hilang ketika pasien terdistraksi. Kemudian untuk kriteria yang selanjutnya itu dia menyebabkan penderitaan klinis yang signifikan atau mengganggu fungsi sosial, pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya nggak ada dampak klinis yang nyata, diagnosisnya itu tidak dapat ditegakkan. Selanjutnya itu ada diagnosis positif melalui tanda KAS. Tanda KAS yang pertama atau tanda positif yang pertama itu merupakan Hoover sign. Ini digunakan untuk menilai kelemahan tungkai bawah. Jadi pada kelemahan fungsional, pasien ini tampak tidak mampu menekan tungkai yang lemah ke bawah saat diminta secara sadar. Namun ketika tungkai kontralateral diminta untuk mengangkat, tungkai yang lemah akan secara refleks menekan ke bawah dengan kekuatan normal. Inkonsistensi ini itu menunjukkan adanya gangguan fungsi motorik tanpa kerusakan struktural pada saraf atau otot. Untuk tanda positif yang kedua itu adalah tremor entrainment. Jadi pada tremor fungsional, irama tremor biasanya tidak konsisten dan dapat terserap atau mengikuti ritme yang diminta oleh anggota tubuh yang lain. Misalnya jika pasien diminta untuk mengetuk ritme tertentu dengan tangan yang sehat, tremor pada tangan yang terkena akan berubah frekuensi atau bahkan berhenti, menandakan adanya pola abnormal yang tidak sesuai dengan tremor organik seperti pada penyakit Parkinson. Dengan demikian, penggunaan tanda KAS seperti Hoover sign dan tremor entrainment ini bukan hanya membantu klinisi dalam menegakkan diagnosis FND, tetapi juga memiliki nilai terapeutik.
Izin melanjutkan presentasi. Perkenalkan, nama saya Kadek Bagus Renata Wibawa dengan 3 digit NIM terakhir 110. Penelitian neuroimaging menunjukkan bahwa FND bukan hanya gangguan fungsional biasa, tetapi melibatkan berbagai jaringan otak. Misalnya ada perubahan pada amigdala yang berhubungan dengan emosi, lalu gangguan integrasi antara area emosi dan area motorik, serta gangguan konektivitas pada bagian otak yang disebut right temporoparietal junction, yang berkaitan dengan rasa kendali diri atau self-agency. Selain itu, beberapa studi juga menemukan perubahan struktur otak seperti gray matter di area sensori motor dan limbik, serta white matter pada jalur koneksi limbik dan asosiatif. Temuan-temuan ini membuka peluang untuk mengembangkan biomarker, misalnya peningkatan konektivitas kortikolimbik yang sejalan dengan tingkat keparahan gejala, atau hiperaktivasi pada jaringan emosi motorik yang bisa memprediksi respon terapi seperti CBT atau motor retraining. Namun sampai sekarang belum ada biomarker yang benar-benar bisa dipakai secara pasti untuk diagnosis maupun prognosis. Tantangannya adalah heterogenitas gejala, komorbiditas, dan perbedaan metodologi penelitian. Karena itu, arah riset ke depan adalah menemukan biomarker neuroimaging yang dapat direproduksi sehingga bisa membantu diagnosis yang lebih akurat, pemilihan terapi yang tepat, dan perbaikan prognosis pasien dengan FND. Sekian dari saya, terima kasih. Izin melanjutkan, perkenalkan kembali, saya Kadek Bagus Renata Wibawa dengan 3 digit NIM terakhir 110. Functional Neurological Disorder atau FND ditandai dengan gejala sensorik maupun motorik yang muncul tanpa dasar organik yang jelas. Beda dengan gangguan lain, gejala ini tidak bisa dikendalikan secara sadar oleh pasien dan bukan sesuatu yang dibuat-buat. Jadi pasien tidak berpura-pura sakit, melainkan benar-benar mengalami gejalanya meskipun tidak ada penjelasan medis organik yang ditemukan. Pada factitious disorder, pasien secara sengaja memalsukan atau melebih-lebihkan gejala. Mereka bisa berbohong, bahkan sampai melukai diri sendiri, dengan tujuan utama mendapatkan perhatian atau perawatan medis. Jadi motivasinya lebih ke kebutuhan psikologis untuk dianggap sakit, bukan untuk keuntungan eksternal. Ada juga bentuknya yang disebut factitious disorder by proxy, yaitu ketika seseorang membuat orang lain tampak sakit. Sedangkan malingering berbeda lagi. Ini bukan gangguan psikiatri, tapi perilaku sadar. Pasien berpura-pura sakit atau membesar-besarkan gejalanya untuk mendapatkan keuntungan eksternal, misalnya untuk menghindari hukum, menghindari tanggung jawab di sekolah atau pekerjaan, atau untuk mendapatkan obat tertentu. Jadi perbedaannya jelas, malingering ada kesengajaan dan ada tujuan eksternal yang ingin dicapai. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Gede Kamesa Pratnyoko Putra dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 062. Baik, selanjutnya ada stigma dan tantangan dalam sistem pelayanan kesehatan yang dimana fungsional neurological disorder itu masih sering distigma, terutama karena gejalanya dianggap pura-pura sehingga diagnosis terlambat dan interaksi klinis kurang empatik. Pasien juga mengalami self-stigma dan anticipated stigma yang menurunkan kualitas hidupnya. Edukasi multidisipliner membantu pemahaman, namun hambatan struktural seperti ketiadaan biomarker dan kurangnya pelatihan tenaga medis menegaskan perlunya kebijakan serta pendekatan klinis yang lebih empatik. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam dokter. Sebelumnya perkenalkan, saya Eleni Maristua Syarifat dengan 3 digit NIM terakhir 217. Di kesempatan kali ini, saya izin untuk menjelaskan mengenai peran multidisiplin terkait FND. Pada bidang fisioterapi, yang pertama, pemulihan kontrol gerakan. Fisioterapi untuk FND ini tidak hanya sekedar untuk memperkuat otot, tetapi fokus untuk mengembalikan pola gerakan yang normal agar pasien bisa bergerak lebih efektif. Yang kedua, proses bertahap melalui retraining. Terapi dilakukan bertahap dengan melatih ulang gerakan baru sekaligus membantu pasien mengalihkan perhatian dari gejala yang mereka rasakan. Yang ketiga, strategi latihan dan juga edukasi. Pendekatannya mencakup teknik distraksi, latihan yang menyerupai aktivitas sehari-hari, serta edukasi agar pasien memahami kondisi mereka. Dan yang keempat, hasil terapi. Dengan fisioterapis dan pelatih khusus, hasilnya dapat meningkatkan kemampuan motorik, mengurangi ketergantungan pada alat bantu, dan juga memperbaiki kualitas hidup pasien secara keseluruhan. Yang selanjutnya adalah pada bidang psikologi. Yang pertama, menangani stres dan juga trauma. Pendekatan psikologis penting karena banyak gejala FND dipicu oleh stres psikososial, pengalaman trauma, ataupun masalah emosional yang memang belum terselesaikan. Yang selanjutnya, peran daripada kognitif behavioral therapy. Di sini dapat membantu pasien untuk memahami hubungan antara pikiran, emosi, dan juga gejala fisik yang mereka alami. Dan juga yang ketiga, dapat meningkatkan coping dan juga fungsi.
Di sini tujuannya adalah agar pasien memiliki mekanisme coping yang lebih sehat sehingga gejala berkurang dan juga kemampuan mereka dalam beraktivitas meningkat. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan kembali, saya Nimade Aristia Saraswati dengan 3 digit NIM terakhir 072. Di sini akan melanjutkan mengenai pendekatan terapi dan juga prospek masa depan dari Functional Neurologist Disorder, yaitu yang pertama berupa terapi CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. CBT ini merupakan terapi psikoterapi non-farmakologis, tentu dengan berbasis penggabungan intervensi dengan tujuan untuk mengubah cara berpikir dari pasien tentang masalah yang sedang dialami, yaitu adalah mengalami gangguan penyakit psikologis ataupun neurologis. Dan di sini kita akan membuat pasien bisa memahami situasi, bisa menerima penyakit ataupun gangguan yang sedang dialami. Tujuannya adalah tentu memunculkan reaksi adaptif atau coping adaptif dari pasien itu sendiri agar nantinya dalam hal kognitif dan juga perilaku dari pasien itu bisa memperlihatkan coping adaptifnya. Nah, pendekatan dari CBT itu banyak sekali, biasanya melibatkan beberapa teknik, yaitu biasanya ada dialog sokratik, kolaborasi empiris, perdebatan kepercayaan irasional, pembentukan alternatif interpretasi, bermain peran maupun mengkonfrontasi sebuah kepercayaan yang keliru. Tentu tujuan dari CBT ini adalah mendapatkan coping adaptif dan juga outcome yang diharapkan itu adalah gangguan neurologis bisa membaik dalam FND ini, karena tentu gangguan neurologis itu berkaitan juga dengan gangguan emosi dan juga kecemasan. Ketika pasien bisa merubah caranya berpikir atas masalah ataupun gangguan yang dia hadapi dari penyakitnya, maka gangguan emosi dan juga kecemasan dari pasien itu masih bisa tertangani dan juga bisa meningkatkan kepatuhan pasien terhadap. Yang ketiga adalah Motivational Interviewing atau MI. MI merupakan pendekatan konseling yang bersifat kolaboratif dan empatik, dengan tujuan untuk membantu pasien menerima diagnosis sekaligus membangun motivasi internal untuk menjalani terapi. Pada pasien FND, pendekatan ini sangat penting karena banyak dari mereka yang menunjukkan resistensi, ambivalensi, bahkan penolakan terhadap kondisi yang dialami. Hal ini biasanya muncul karena pasien meyakini bahwa gejalanya bukan berasal dari faktor psikologis, sehingga mereka cenderung sulit untuk menerima penjelasan medis. Maka, MI hadir untuk menjembatani hambatan tersebut dengan menciptakan komunikasi yang aman, non-konfrontatif, dan menghargai pengalaman pasien. Dalam prakteknya, MI menggunakan beberapa teknik utama seperti pertanyaan terbuka untuk menggali pengalaman pasien, refleksi untuk memvalidasi perasaan dan pikiran mereka, penguatan positif untuk menekankan potensi serta kemajuan kecil yang telah dicapai, dan rangkuman untuk membantu pasien memperjelas tujuan mereka. Pendekatan ini tidak memaksa, melainkan mendorong pasien untuk dapat menemukan alasan mereka sendiri untuk berubah. Manfaat dari MI sendiri yaitu untuk meningkatkan keterlibatan pasien dalam program terapi, memperkuat kepatuhan jangka panjang terhadap intervensi, dan menumbuhkan rasa percaya diri dalam menghadapi gejala. Maka dari itu, MI tidak hanya mengurangi hambatan psikologis, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara pasien dan terapis, sehingga hasil terapi baik fisik maupun psikologis akan menjadi lebih efektif. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Radita Monika Karlina dengan 3 digit NIM terakhir 158. Dalam dekade terakhir, terapi untuk FND berkembang secara pesat. Pertama, kita punya virtual reality yang membantu pasien merekayasa ulang pengalaman sensori motor. Dengan cara ini, otak belajar untuk kembali mengontrol gerakan sehingga fungsi motorik dan kualitas hidup bisa meningkat. Kedua, penelitian tentang placebo juga menunjukkan bahwa pasien FND sangat responsif terhadap ekspektasi terapi. Bahkan, penggunaan placebo tetap terbukti secara efektif dan juga etis. Kemudian yang ketiga yaitu ada neurostimulasi, di mana ini dilakukan secara non-invasif dan juga seperti pendekatan ini memodulasi aktivitas otak sehingga mengatur gerakan dan emosi. Nah, ini sudah terbukti dapat memperbaiki gejala motorik dengan efek samping yang minimal. Dari sini kita lihat penanganan FND ini semakin integratif, berbasis bukti neurologis, tetapi tetap adaptif terhadap kebutuhan pasien. Yang selanjutnya adalah pentingnya personalized medicine. Jadi, kemajuan di bidang neuroimaging, genetika, psikologi klinis, serta teknologi digital ini telah memperkuat landasan dari personalized medicine. Pendekatan ini memungkinkan penggunaan biomarker, data klinis, dan profil individu untuk memprediksi respon terapi serta mengoptimalkan dari strategi pengobatan. Selanjutnya,
Personalized medicine ini juga sangat relevan dengan FND atau Functional Neurological Disorder karena gangguan ini tuh memiliki banyak variasi gejala yang luas dan tidak semua pasien tuh cocok dengan terapi yang sama. Gejala-gejalanya ini luas tuh seperti kelemahan motorik, gangguan gerakan, kejauhan epilepsi, maupun gangguan-gangguan sensorik. Yang selanjutnya, FND ini memiliki faktor penyebab yang berbeda antar individu, mulai dari trauma psikologis, stres kronis, hingga disregulasi sistem saraf otonom. Perbedaan ini tuh mempengaruhi pilihan terapi yang dibutuhkan pasien, seperti psikoterapi, fisioterapi, maupun kombinasi dari keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa formulasi klinis berbasis biopsikososial yang disesuaikan itu dengan kebutuhan individu itu sangat diperlukan. Yang selanjutnya adalah pentingnya personalized medicine. Jadi, kemajuan di bidang neuroimaging, genetika, psikologi klinis, serta teknologi digital ini telah memperkuat landasan dari personalized medicine. Pendekatan ini memungkinkan penggunaan biomarker, data klinis, dan profil individu untuk memprediksi respon terapi, serta mengoptimalkan dari strategi pengobatan. Selanjutnya, personalized medicine ini juga sangat relevan dengan FND atau Functional Neurological Disorder karena gangguan ini tuh memiliki banyak variasi gejala yang luas dan tidak semua pasien tuh cocok dengan terapi yang sama. Gejala-gejalanya ini luas tuh seperti kelemahan motorik, gangguan gerakan, kejauhan epilepsi, maupun gangguan-gangguan sensorik. Yang selanjutnya, FND ini memiliki faktor penyebab yang berbeda antar individu, mulai dari trauma psikologis, stres kronis, hingga disregulasi sistem saraf otonom. Perbedaan ini tuh mempengaruhi pilihan terapi yang dibutuhkan pasien, seperti psikoterapi, fisioterapi, maupun kombinasi dari keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa formulasi klinis berbasis biopsikososial yang disesuaikan itu dengan kebutuhan individu itu sangat diperlukan. Izin melanjutkan, perkenalkan kembali saya Kadek Bagus Surenata Wibawa dengan 3 digit NIM terakhir 110. Penelitian tentang outcome measures pada FND saat ini berfokus pada pengembangan core outcome set yang terstandarisasi. Tujuannya adalah agar instrumen penilaian benar-benar bisa menangkap gejala inti, seperti kelemahan, kejang, atau gangguan sensorik, sekaligus komorbiditas fisik dan psikologis seperti nyeri, kelelahan, dan depresi yang sangat memengaruhi kualitas hidup pasien. Penting juga menyeimbangkan antara patient-reported outcomes yang menggambarkan pengalaman subjektif pasien dengan clinician-rated measures yang didasarkan pada observasi objektif. Selain itu, strategi penilaian longitudinal perlu diterapkan untuk melihat perubahan gejala dari waktu ke waktu, bukan hanya snapshot sesaat. Dalam proses ini, keterlibatan pasien, caregiver, dan tenaga klinis multidisiplin sangat penting supaya hasil penilaian tidak hanya akurat secara akademis, tapi juga relevan dan praktis untuk digunakan di klinik. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, mohon izin untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Imadi Garigas Putra dengan 3 digit NIM terakhir 014. Sejalan dengan itu, arah penelitian yang menjanjikan adalah pemanfaatan neuroimaging prediktif yang menyempurnakan outcome measure dengan model yang menekankan interpretabilitas dan generalisabilitas. Neuroimaging bisa membantu menjelaskan hubungan antara aktivitas otak dengan variasi gejala pasien, serta perbedaan persepsi antara pasien dan klinisi. Untuk itu, kita membutuhkan dataset yang besar dan beragam, termasuk pasien dengan komorbiditas dan riwayat terapi, agar hasilnya valid secara ekologi dan tidak bias. Pendekatan transdiagnostik juga penting karena dapat menyoroti mekanisme neural yang sama antara FND dan gejala terkait. Yang lebih menarik lagi, fitur-fitur prediktif dari neuroimaging ini bisa dikaitkan langsung dengan domain outcome tertentu, seperti pemulihan motorik atau disregulasi emosi, serta diarahkan pada intervensi yang dapat ditindaklanjuti, misalnya melalui neurofeedback atau neuromodulation. Dengan begitu, penelitian ini tidak berhenti pada pemanfaatan mekanisme, tetapi juga memberikan dampak nyata pada perawatan klinis pasien FND. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dibawakan kembali oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Kes Jasunaji dengan 3 digit NIM 086. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari penulisan ini. Baik, kesimpulan dari penulisan ini yaitu Functional Neurological Disorder atau FND adalah gangguan yang menyebabkan kelumpuhan, tremor, kejang, atau gangguan sensorik meski tidak ditemukan kerusakan saraf pada pemeriksaan medis. Gejala ini nyata, bukan dibuat-buat, dan muncul akibat gabungan faktor biologis, psikologis, dan sosial. Pemahaman tentang FND telah berkembang yang dulu disebut histeria menjadi penjelasan ilmiah bahwa otak salah menafsirkan sinyal tubuh, khususnya pada bagian yang mengatur emosi, gerakan, dan kesadaran diri. Penting untuk membedakan FND dan penyakit lain seperti epilepsi atau kondisi yang sengaja agar diagnosis tepat meski stigma masih sering menghambat penanganannya. Terapi paling efektif dilakukan melalui kerjasama berbagai tenaga kesehatan, misal dari fisioterapi, CBT, hingga motivational interviewing.
ditambah pendekatan baru seperti virtual reality, placebo, dan simulasi otak non-invasif. Karena gejala tiap pasien berbeda, personalized medicine semakin menjadi penting untuk meningkatkan keberhasilan perawatan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Made Rex Dipena dengan 3 digit NIM terakhir 246. Jadi di sini saya akan menjabarkan tentang saran bagi pemerintah, masyarakat, dan juga bagi peneliti. Baik, untuk saran dari untuk pemerintah, itu pemerintah berperan penting dalam meningkatkan penanganan FND. Jadi FND itu perlu diprioritaskan sebagai masalah kesehatan yang mendesak karena kasus yang tinggi dan juga dampak ekonomi yang besar. Kemudian pemerintah juga bisa dapat untuk menambah pendanaan untuk penelitian, memperluas akses pelayanan kesehatan, dan juga edukasi dan kampanye publik. Kemudian saran untuk masyarakat, itu masyarakat perlu untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi penderita FND. Penting bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan dan memahami gejala FND yang bisa berubah-ubah. Dan kemudian dukungan sosial dan emosional kepada pasien dan juga keluarga sangat dibutuhkan. Selanjutnya, yang terakhir adalah saran bagi peneliti, di mana peneliti perlu untuk melanjutkan kajian FND dengan memanfaatkan teknologi pencitraan otak untuk memahami gangguan saraf yang terjadi. Kemudian perlu dikembangkan pula terapi komprehensif yang menggabungkan aspek fisik dan juga psikologis. Dan yang terakhir itu fokus penelitian ke depannya lebih mengedepankan faktor resiko dan juga penentu prognosis agar penanganan dapat lebih tepat sasaran. Sekian dari saya, terima kasih.